Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya apoteker Dwi Bagus Pambudi, Magister Farmasi, Magister Hukum Kesehatan. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan rencana pembelajaran semester mata kuliah formulasi dan teknologi sediaan padat. Adapun untuk RPS yang akan saya sampaikan di sini mata kuliah yang berada di program studi sarjana farmasi. Untuk kode mata kuliah FTS sediaan padat ini 0206118 ya. Di sini nanti bobot SKS-nya adalah 2 SKS. Kemudian mata kuliah prasyarat untuk mengambil mata kuliah FTS padat ini yaitu farmasi fisika. Adapun tim teaching dalam mata kuliah FTS padat ini saya dengan Bu Apoteker Rizka Kurnia Oktaviani MFAM. Ya, jadi nanti ada 2 dosen yang mengampu mata kuliah FTS padat. Untuk deskripsi mata kuliah ini ya merupakan mata kuliah wajib yang diberikan kepada mahasiswa farmasi semester 3. Mata kuliah ini mengkaji terkait dengan konsep dasar pembuatan sediaan padat, meliputi unit-unit proses yang terlibat dalam pembuatan sediaan tablet, mulai dari desain sediaan padat, kemudian formulasi sediaan tablet, unit operasi dalam manufaktur sediaan tablet, evaluasi granul dan tablet, jenis-jenis tablet, disolusi sediaan tablet, dan sediaan pelepasan yang dimodifikasi. Untuk capaian pembelajaran program studi terdiri dari sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Adapun untuk capaian pembelajaran mata kuliah untuk FTS padat ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan desain preformulasi bentuk sediaan tablet. Ya, nanti preformulasi seperti apa harapannya bisa menjelaskan terkait dengan ini. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan tentang unit operasi granulasi pencetakan tablet. Ya, itu juga harapan dari CPMK mata kuliah ini. Selain itu, CPMK untuk mata kuliah FTS padat ini juga mahasiswa mampu menjelaskan komponen-komponen formulasi sediaan tablet, metode-metodenya, sampai dengan evaluasi sediaan tabletnya. Yang terakhir untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang sediaan tablet dengan pelepasan dimodifikasi. Adapun pelaksanaan untuk perkuliahan ya, perkuliahan FTS padat ini akan ditempuh ya, 16 kali pertemuan, 8 pertemuan untuk sebelum UTS dan 8 pertemuan nanti setelah UTS sampai UAS. Ya, nanti akan ada evaluasi UTS dan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kemudian untuk penilaiannya nanti kita ada persentase komponen proporsi penilaian. Ada tugas 30%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 30% dan kehadiran 10%. Ya, harapannya nanti semua mahasiswa bisa mengikuti rencana pembelajaran semester ini agar bisa tercapai capaian pembelajaran mata kuliah FTS padat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan RPS ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pagi ini kita akan membahas terkait dengan mata kuliah FTS padat ya. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Silakan salah satu bisa pimpin doa. Di tempat duduk, siap, berdoa, mulai. Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin.
Kita lanjutkan untuk materi FTS padat ya. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa rencana pembelajaran semester kita salah satunya nanti kita akan membahas bahan kajian terkait dengan komponen formulasi sediaan tablet. Nah, kemarin kita sudah berbicara terkait dengan apa saja sih di dalam sediaan tablet itu. Ya, tentu kemarin yang pasti untuk sediaan tablet pada umumnya yaitu ada zat aktif, kemudian eksipien. Nah, eksipiennya itu memang memiliki fungsi masing-masing ya. Jadi ada pengikat, kemudian ada penghancur, kemudian ada apa lagi? Pengisi ya, kemudian ada glidan dan seterusnya. Mereka memiliki fungsi masing-masing agar supaya sediaan tabletnya menjadi sediaan yang dapat memenuhi persyaratan. Nah, ini untuk rencana yang akan kita diskusikan ya, akan kita pelajari bersama, yaitu terkait dengan formulanya. Tentu kalau kita berbicara formula, kita harus bisa mengetahui terkait dengan sifat fisikokimia zat aktifnya. Ya, sifatnya seperti apa, karakternya bagaimana, ya kan? Nah, kemudian dari informasi sifat fisikokimia itu bisa kemudian kita pertimbangkan kira-kira kalau kita membuat sediaan tablet itu bahan pembantunya, bahan tambahannya itu apa saja yang kemudian digunakan begitu ya. Nah, kemudian dari kajian itu akhirnya kita bisa mempertimbangkan, oh formula ini loh yang kemudian akan kita buat. Ya, karena untuk formula yang akan kita buat itu yang nantinya harapannya tujuan kita tablet itu memenuhi syarat akan tercapai. Kemudian yang kedua adalah metodenya. Nah, kita tahu ya, metode yang akan kita gunakan nanti ada beberapa metode. Yang pertama apa? Granulasi basah. Kemudian basi kering. Cetak langsung. Nah, ketiga itu memiliki karakter masing-masing. Untuk granulasi basah berarti dia menggunakan pengikat basah. Ya, yang nantinya ada proses pemanasan ya atau pengeringan ya. Kemudian kalau granulasi kering, pengikatnya tidak menggunakan bahan yang basah, tetapi langsung digranulasi yang kemudian nanti tidak ada di dalam prosesnya nggak ada pemanasan ya, langsung ayak slugging gitu ya. Kemudian cetak langsung, kalau cetak langsung itu berarti tidak ada proses untuk membuat granul yang semuanya itu harus kemudian kita aduk ya, homogen, kemudian langsung dicetak. Tetapi untuk yang cetak langsung ini memiliki persyaratan free flowing. Ya, zat aktifnya harus free flowing. Artinya memiliki sifat alir yang baik. Nah, ini tahunya bagaimana sifat alir yang baik? Kita harus tahu tadi sifat dari sifat fisikokimia dari zat aktifnya itu seperti apa. Kalau kemudian zat aktifnya kita tahu, oh ternyata free flowing, ya, kemudian monografi di dalam pemberian serbuknya itu bisa kemudian memiliki sifat alir yang baik, maka ya sudah, ya kita bisa gunakan itu. Kita berarti harus mencari informasi yang sebanyak-banyaknya terkait dengan zat aktifnya. Kemudian prosesnya, ini ya prosesnya juga tadi yang saya katakan perlu pemanasan atau tidak, perlu slugging atau tidak. Nah ini juga nanti kita akan bahas. Kemudian peralatannya. Nah peralatannya yang akan kita buat, misalkan kalau kita buat granul berarti ada peralatan-peralatan yang harus disiapkan untuk membuat granul, karena itu granulasi. Tapi kalau cetak langsung tidak ada proses yang digunakan untuk membuat granul, ya berarti langsung cetak, langsung menggunakan pencetakan tablet. Nah, pencetakan tablet itu ada komponen-komponennya ya, ada pasdinya yang kemudian kita bisa setting ukuran yang diharapkan bobot tablet. Ya, jadi kita di setting pasdinya itu agar supaya cetakan tablet yang akan dihasilkan nanti tabletnya itu di rentang berapa, itu seperti itu. Kemudian problematika. Nah, kalau yang kemarin ya kita pernah mengilustrasikan untuk pembuatan tablet. Harapan kita membuat tablet misalkan 100 tablet. Ya. Kita sudah menghitung bahan, semuanya itu sudah dianggap menjadi 100 tablet, kita sudah beri kelebihan dan ternyata setelah dicetak itu tidak sampai 100. Ya kan, misalnya jadi 50 saja. Kenapa bisa seperti itu, Mbak Mas? Kenapa yang tadi yang sudah kita hitung harusnya mendapatkan 100 tablet, tapi kemudian setelah dicetak kok jadinya 50 tablet? Yang lainnya kemana bahannya?
kira-kira? Ada yang melekat, ya kan? Ada yang jadi bulk, ya, serbuk debu itu. Ya, ada yang mungkin tidak utuh tabletnya. Tabletnya ada capping, ya kan? Ada mottling dan seterusnya, ya. Nah, itu ada kerusakan tablet, ya, sehingga ada problematika terkait dengan formula kita juga, hasil tablet yang kita cetak. Kemudian kontrol kualitas. Nah, ini kontrol kualitas. Ini apa berarti? Evaluasi tabletnya, ya. Evaluasi sediaan tabletnya itu nanti apa saja? Oh, apa saja Mbak evaluasi sediaan tablet? Serangkaian bobot, ukuran, organoleptis, kekerasan, kerapuhan, waktu hancur, di solusi. Nah, itu secara umum evaluasi sediaan tablet itu seperti itu, ya. Nah, ini yang akan nanti kita bahas. Nah, ini beberapa pustaka yang bisa Anda lihat, Mbak Mas, ya. Nah, ini nanti bisa di searching, ya. Nah, kemudian definisi sediaan tablet secara umum, Mbak Mas, ya. Tablet menurut Farmakopoeia Indonesia edisi ketiga mengatakan bahwa tablet merupakan sediaan padat kompak yang dibuat secara tempat cetak dalam tabung pipih atau sirkuler. Kedua permukaannya rata dan cembung, ya, mengandung satu jenis bahan obat atau lebih dengan atau tanpa bahan tambahan. Loh, berarti kalau di sini tidak harus kemudian bahan tambahan, ya. Karena apa? Karena ada beberapa tablet yang memang itu minim bahan tambahan atau bisa jadi nggak ada bahan tambahannya. Contohnya adalah tablet yang digunakan untuk uji intrinsik. Uji intrinsik. Jadi uji di mana untuk mengetahui solubilitas dari zat aktifnya. Jadi zat aktif itu langsung dicetak, jeret, gitu ya. Kemudian menjadi tablet, mungkin saja tabletnya itu tidak sebagus, ya, evaluasi tablet yang dengan bahan tambahan, tetapi itu ada tujuan tertentu. Tablet yang untuk uji intrinsik itu digunakan untuk mengetahui sebenarnya, ya, solubilitas dari zat aktif saya itu seperti apa. Sehingga seperti ada uji disolusi yang menggunakan tabung, ya, tablet yang intrinsik itu yang hanya zat aktif dimasukkan, ya, dan nanti dia larutnya, jadi kan larut di dalam cairan yang kondisinya sama dengan lambung, ya. Ya, dari suhunya, dari pH-nya, dari volumenya, itu gimana? Oh, ternyata kelarutannya cepat. Oh, berarti zat aktif saya itu memiliki solubilitas yang tinggi. Nah, itu kan tidak ada zat tambahannya. Berbeda kalau ada zat tambahannya. Kalau uji disolusi dengan tablet yang pada umumnya, tablet paracetamol misalkan, ya, itu kan disolusi tidak intrinsik, ya, itu disolusi nyata yang digunakan untuk pelepasan zat aktif dari sediaan, pelepasan paracetamol dari tabletnya. Ya, karena kan dia harus keluar, itu adalah disolusi nyata. Sehingga ada juga yang tanpa bahan tambahan. Karena bahan tambahan itu diperlukan atas dasar pertimbangan dari sifat dari zat aktifnya. Kalau zat aktifnya memiliki sifat alir yang baik, nggak usah dikasih pelicin dong, ya kan? Kalau ternyata zat aktifnya itu tidak memiliki sifat alir yang baik, ya perlu kita tambahkan zat pelicin. Kalau zat aktifnya itu dengan air itu memiliki sifat swelling, ya, mengembang kemudian pecah, kita kasih penghancurnya sedikit, ya, dan seterusnya, sehingga zat tambahan itu akan berkorelasi, ya, dengan sifat fisikokimia dari zat aktif. Ini menurut dari Farmakopoeia Indonesia edisi ketiga. Nah, ini Mbak Mas, kalau kita lihat bentuk-bentuk tablet nih, ya, seperti ini, mana yang Anda sukai? Mana yang sukai? Oh, berarti ini, ya. Nah, ini kira-kira ada enggak tablet yang ini, ya, yang full head ini, ya? Ada, ya? Ada. Fitcom warnanya, oh ini, ya. Oh, ya. Ada yang bintang juga, ya. Selain itu ada enggak obat keras misalkan? Enggak ada, ya? Oh, berarti Anda belum update. Oh, benar, ada obat yang bentuknya hampir mirip dengan full head ini, Concor namanya. Isinya adalah bisoprolol fumarat. Concor itu obat yang digunakan untuk kardiovaskuler, tensi jantung, ya. Itu bentuknya seperti ini, Mbak. Full head ini seperti ini. Ya, itu obat keras kan, bisoprolol, ya, untuk
kardiovaskuler. Nah, itu ada. Nah, sehingga sekarang ini ya kalau tadi Farmakope mengatakan itu umumnya tablet itu ya bunder ya, memiliki diameter dan ketebalan yang disesuaikan sepertiga 3 kalinya gitu kan. Nah, kalau yang seperti ini bagaimana Pak? Apakah kemudian nggak sesuai persyaratan dari Farmakope? Nah, untuk keseragaman yang seperti itu yang tadi sepertiga ukuran diameter dan tebalnya itu sekarang tidak menjadi sesuatu yang esensial, sesuatu yang penting ya, tetapi justru yang seperti ini akan meningkatkan pemasarannya ya, karena kalau misalkan tadi Fitcom ya bentuknya itu tidak tablet pada umumnya, bentuknya bermacam-macam, itu akan anak kecil ya, karena pangsanya kan akan lebih kelihatan, wah ini bagus gitu ya. Nah, kelihatan apa? Menarik ya, kelihatan menarik. Nah, itu seperti itu. Kemudian ada lagi tablet yang lozenges itu ya, apa namanya? FG Proses biasanya ya. FG Proses dia seperti itu ya. Rasanya apa FG Proses itu? Manis ya? Apa rasanya? Yang keras? Makasih. Ya. Gitu. Oke. Nah, kemudian keuntungan, nah ini beberapa keuntungan ya bentuk sediaan tablet. Ada yang pertama, proses produksi mudah dengan biaya produksi yang relatif ringan ya, karena hanya pencetakan, tidak ada proses yang terlalu rumit. Mudah digunakan pasien ya, tentu ya. Mudah digunakan pasien karena dia tinggal langsung ambil saja sedikit minum, atau bahkan ada yang mungkin digerus dulu ya. Kemudian tetapi ini ya, sebenarnya kalau tablet pada umumnya tuh rasa pahit itu enggak tertutupi, kecuali kalau dia disalut ya, rasa pahit itu akan tertutupi. Karena pada dasarnya obat itu pahit. Apa, Mbak? Pahit. Obat itu rasanya pahit. Yang manis siapa? Dosennya. Ya, itu ya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga adalah mudah dalam pengemasan dan distribusi, tentu ya. Kemudian keseragaman kandungan obat terkontrol, stabilitas baik karena dia tersimpan dalam bentuk kering. Kemudian hampir semua obat dapat diberikan dalam bentuk sediaan tablet. Hampir ya, tidak semua. Jadi tidak semua obat itu bisa digunakan tablet, tapi hampir semua. Kemudian dapat disalut menjadi tablet salut. Ya, ada tujuan-tujuan penyalutan. Untuk menutupi rasa pahit, kemudian untuk coating, ya, coated, film coated atau entry coated. Berarti kalau dia diharapkan hancur di usus, maka ketika kena lambung dia akan tertahan, tidak hancur. Itu ada tujuan-tujuan tertentu. Kemudian macam-macam tablet. Ya, saya kira ini di luar kepala ya. Di luar kepala itu artinya nggak tahu apa-apa. Ya, nggak tahu apa-apa ya. Ini ya, nah ini ada beberapa tablet ya, tablet oral, kemudian tablet non oral. Tablet oral berarti yang melewati mulut, oral. Tablet non oral berarti yang tidak melalui mulut. Loh Pak, ini kan tablet bukal, ini kan melalui mulut. Tapi tidak langsung masuk ke dalam ini ya, kerongkongan ya. Tablet bukal disisipkan di pipi gusi. Sublingual di bawah lidah. Sudah ada tulisannya, bisa dibaca. Ya, kan dari kilatan, tahu gitu ya, padahal baca slide ya. Nah, ini. Kemudian oral ya secara umum ya, tablet Kempa ya pada umumnya effervescent. Tablet effervescent itu tablet yang nanti menghasilkan asam basa ya, ada gasnya ya. Tapi itu harus kemudian dilarutkan dulu. Tidak boleh langsung diminum. Kalau diminum tablet effervescent langsung diminum, apa yang terjadi? Kalau pengeluaran CO2-nya itu di mulut, oke ya. Kalau pengeluarannya di belakang, nah itu. Ya, itu yang menjadi ini ya. Harus ya. Berarti ada perhatian khusus ketika kita menjadi farmasis, ya. Kemudian ada tablet effervescent, kita harus edukasi. Ya, edukasi harus bagaimana ini penggunaannya. Jangan sampai tablet Pak 3 kali sehari, monggo gitu ya. Dikasihkan tanpa ada pemberian apa-apa. Nggak tahu masyarakatnya, langsung diminum, langsung minum air putih ya, langsung waduh, itu ya. Nanti kayak Hiroshima Nagasaki. Ya, itu. Kemudian tablet hisap, tablet salut, kemudian ada tablet pelepasan terprogram. Nah, ini ya. Tablet pelepasan terprogram.
artinya sudah diprogramkan. Siapa yang memprogramkan? Formulator yang membuat tabletnya itu formulanya. Ada tujuan-tujuan tertentu. Contoh misalkan sustain release. Apa itu sustain release? Apa kira-kira? Sustain release, release-nya sustain. Ya, berarti apa? Lepas lambat. Ya, lepas lambat. Mengapa lepas lambat? Agar lebih lama di dalam tubuh misalkan. Sudah diatur formulanya itu agar supaya penghancuran tabletnya itu dia bertahap. Tidak langsung hancur brol gitu. Ya, karena harapannya nanti bisa berada dalam tubuh lama, kan begitu ya. Sehingga nanti akan menurunkan frekuensi pemberian. Contoh Mertigo, Mbak, isinya beta histin mesilat. Nah, itu Mertigo yang konvensional itu aturan pakai sehari 3 kali. Kalau Mertigo yang SR, ada tulisannya SR gitu, sustain release, ya itu cukup sehari sekali atau 2 hari, maksimal 2 kali. Ya, jadi harusnya kita minum 3 kali, jadi cuma 2 kali atau sekali toh. Ya, karena sustain release, ya dia akan lama. Kenapa lama? Karena kalau orang vertigo itu kan mak berduduk ya, cepet gitu ya, langsung ada yang sakit ya, vertigo itu langsung pusing. Kalau dia sedikit-sedikit ya, nanti dia akan lebih minum sekali, tapi dia efeknya bisa lama. Itu seperti itu. Kemudian prolong action. Prolong action juga ya, berarti actionnya yang lama, panjang begitu. Kemudian ada yang retard, control, modified, dan seterusnya. Ada beberapa tujuan-tujuan program untuk apa namanya tablet itu dibuat. Kemudian untuk membuat tablet yang baik, memenuhi persyaratan bahan baku, harus memenuhi sifat mudah mengalir. Ya, ini yang kemarin pernah ya kita lihat bersama bahwa untuk proses granul atau serbuk yang mudah mengalir itu tidak gampang ya, karena dia harus cepat melewati corong dibecilkan tablet, ya harus semua itu turun. Kalau dia ada yang menempel di dinding corongnya, maka akan menghambat kecepatan sifat nih ya, alirannya. Kalau alirannya dia terjeda, sementara pencetakan itu terus cetek. Nah ini harusnya nyetek tapi nggak turun. Ya akhirnya bobot tabletnya menjadi tidak sama. Itu yang menjadi ya, ini sangat penting sekali. Kemudian mudah dikempa. Tadi gempa tekanan itu bisa menyatu semua. Kemudian lepas dari cetakan, tidak lengket. Ya, kalau lengket nanti tidak bisa, ya alirannya juga akan terhambat. Terus kemudian mudah melepaskan bahan obatnya ketika diproses disolusi. Ya, zat aktifnya itu harus lepas dari sediaannya. Kemudian, nah ini bahan baku tablet yang secara umum ya tadi saya sampaikan, ada bahan aktif dan kemudian ada beberapa bahan pengisi. Nah ini ya, ini bahan-bahan pengisinya ya, secara umum pengikat, penghancur, lubrikan, glidan, anti-adherent, kemudian absorben, kemudian ada zat tambahan untuk korigen ya. Nah, eksipien secara umum, Mbak Mas ya, secara umum memiliki fungsi yaitu membantu proses pentabletan. Ya, contoh misalkan tahu digoxin. Nah, digoxin tuh zat aktifnya berapa ini? Berapa besar kandungannya digoxin? Kira-kira itu cuma 0,2 mg atau 0,25 mg. 0, itu. Kalau kita nimbang 0, sekian, seberapa? Mungkin sak titik ya. Tadi mundur sedikit lah. Ya. Seperti kotoran di kuku ya. Mungkin seperti itu. Nek sing guyu berarti memang ada ya. Itu kalau dicetak, bayangkan kalau dicetak bisa enggak? Enggak bisa. Ya kan? Akhirnya diapakan? Tambahkan eksipien, pengisi. Untuk apa? Untuk membantu ya, membentuk sediaannya tabletnya biar panteslah dicetak gitu ya. Itu. Membantu proses pentabletan, kemudian memperbaiki hasil akhir tablet ya, agar kekerasannya kuat, kerapuhannya dia memenuhi syarat dan seterusnya. Silau ya. Nah, ini ada proses secara umum pelepasan bahan aktif dari sediaan tablet, Mbak Mas ya, tablet, kemudian dia akan pecah ya, akan hancur desintegrasi, kemudian dia akan terdisolusi, ya masuk ke dalam jaringan, terabsorpsi, baru masuk ke sistem sirkulasi, dia akan menempel pada reseptor dan kemudian akan
berefek. Nah, ini ya. Harapannya adalah seperti itu, ya. Intinya bahwa zat aktifnya itu harus lepas dari sediaannya, ya. Kemudian dia akan terlarut. Ya. Itu ya. Jadi ini untuk persyaratan excipientnya, ya, harus inet, ya. Inet itu berarti tidak boleh ada interaksi dengan yang lain. Ya, harus tidak gampang tergoda, ya, bukan ya, tergoda. Tidak memengaruhi yang lain, tidak sebagai kalau yang sekarang itu apa, influencer, influencer ya. Itu ya. Tapi tidak kemudian inet itu enggak kemudian apa namanya sudah tidak ada pengaruh apa-apa, tetap ya dia akan tidak sedikit yang kemudian akan mempengaruhi tetap, karena zat tambahan di inet itu pun juga memiliki struktur kimia yang mungkin saja dalam penyimpanan yang lama, dalam waktu yang lama dia akan mempengaruhi. Kemudian memenuhi peraturan, ya, monografinya stabil, bebas bakteri patogen, tidak mempengaruhi bioavailabilitas, relatif tidak mahal, ya. Nah, ini ada beberapa contoh untuk bahan pengisi, Mbak Mas, ya. Ini bisa dilihat ya di slide, bahan pengisi, bahan pengikat, ya, bahan penghancur. Kemudian ini ada mekanisme bagaimana cara penghancuran. Salah satunya yang paling banyak penghancur itu adalah swelling, Mbak. Swelling itu tablet yang sudah ada bahan, contohnya apa ini ya? Contohnya misalkan zat penghancur ini dalam tablet, kemudian masuk ke dalam tubuh, dia akan mengembang si zat tambahan ininya. Kalau mengembang nanti tabletnya akan pecah. Duar, enggak ya? Ya, pecah biasa, terngikis. Ya. Terngikis ya, kemudian dia akan rilis gitu ya. Ada yang swelling, para umum dia swelling. Jadi tiba-tiba lama-lama dia akan beda kayak kerupuk. Kerupuk kalau kena air langsung mimpes. Ya kan? Tapi kalau kerupuk ya yang kering tadi kena minyak panas, dia akan mengembang. Ya kan? Pernah buat kerupuk? Goreng kerupuk. Pernah ya? Kayak gitu. Ya, itu. Itu yang dari Bangka kemarin mungkin sering gak ya kerupuk ya. Panganan di sini kerupuk ya. Ya. Ini ya. Kemudian ini ada beberapa contoh ya, konsentrasi dari bahan penghancur, kemudian dari pelicin ya. Ini ada beberapa ya, ini tempat kerjanya ya. Oke, mungkin itu ya. Nah, ini contoh formula yang sudah jadi, Mbak Mas, ya. Paracetamol zat aktifnya, ada pengisi, ya, penghancur, kemudian ada pengikat, ya, kemudian total bobot tabletnya 100 mg. Padahal zat aktifnya 500 mg. Jadi sekitar 200 mg itu adalah isinya adalah pengisi. Baik, mungkin ada yang ingin tanyakan dulu sebelum kita akhiri. Ada? Paham ya? Paham. Ya. Oke, karena bisa dipahami dan kita lanjutkan ya lagi untuk pertemuan berikutnya. Mungkin kita akhiri dulu untuk pertemuan kita hari ini. Ya, silakan tadi tugas yang sudah saya sampaikan minta tolong dikerjakan, kita diskusikan di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.